Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, dimanapun kalian berada. Ya, langsung saja perkenalkan, saya Muhammad Hafidhan Royan. Saya dari Universitas Negeri Semarang, berasal dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, jurusan Teknik Mesin 2020. Oh ya, tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia menyimak atau melihat podcast saya ini. Namun sebelum menonton, saya ingatkan dulu, siapapun yang belum sholat atau beribadah, silahkan sholat dulu, karena sholat itu lebih penting daripada podcast saya ini. Hehe. Sebenarnya ini adalah kali pertama saya membuat podcast semacam ini, yang bertujuan untuk memenuhi tugas dari Makul Literasi Digital dan Kemanusiaan. Nah, untuk tema dari podcast ini adalah cerdas bermedia sosial sebagai wujud multiliterasi bagi generasi baru. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan kali ini. Yang pertama, mulai dari definisi dari literasi itu sendiri. Secara etimologis, literasi berasal dari bahasa Latin, yaitu literatus, yang memiliki arti orang yang belajar. Dalam konteks ini, literasi sangat berhubungan dengan proses membaca dan juga menulis. Adapun secara umum, literasi dikenal sebagai kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan juga menulis. Namun dalam perkembangannya, definisi literasi selalu berevolusi sesuai dengan tantangan zaman. Jika dahulu literasi sekedar terbatas pada kemampuan membaca dan juga menulis, namun saat ini istilah literasi sudah mulai digunakan dalam arti yang lebih luas. Definisi baru dari literasi menunjukkan paradigma baru juga dalam upaya memaknai literasi dan pembelajarannya. Kini, ungkapan literasi memiliki banyak sekali variasi, seperti literasi media, literasi komputer, literasi sains, literasi sekolah, dan yang akan kita bahas saat ini adalah literasi digital. Hakikat berliterasi secara kritis dalam masyarakat demokratis diringkas dalam 5 hal. Yang pertama adalah memahami, kemudian melibati, lalu menggunakan, menganalisis, dan mentransformasikan teks. Semua itu merujuk pada kompetensi atau kemampuan yang lebih dari sekadar kemampuan membaca ataupun menulis. Nah, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern dan juga semakin maju ini, media literasi itu sendiri lebih bervariatif. Jika dahulu kita menggunakan media buku atau nulis yang itu-itu saja, yang mungkin sulit untuk dikembangkan, maka pada zaman yang modern ini kita bisa dengan mudah mengembangkan literasi itu sendiri dengan berbagai cara. Yang salah satunya akan kita bahas saat ini, yaitu dengan cara media sosial. Nah, media sosial itu sendiri merupakan media untuk bersosialisasi antara satu sama lain yang dilakukan secara online atau daring, yang memungkinkan kita untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang maupun waktu. Nah, saat ini kita sebagai generasi milenial yang berkembang di tengah kemajuan zaman yang semakin modern ini, sudah saatnya kita
beralih ke mode belajar yang itu saja, ke mode belajar yang lebih baik, lebih praktis, lebih efisien, dan tentunya lebih cepat. Dengan memanfaatkan teknologi yang sudah canggih ini, dan tentu saja dengan media sosial tadi. Apalagi di tengah-tengah pandemi seperti saat ini, media sosial memiliki peran yang sangat bermanfaat dalam membantu proses belajar mengajar, yang dimana seperti kita ketahui saat ini proses belajar mengajar tidak bisa dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung demi mencegah penyebaran virus ini. Nah, dengan media sosial semuanya bisa kita lakukan di mana saja, kapan saja, dan juga dalam keadaan apa saja. Baik itu kita sedang tiduran atau sedang bersantai-santai, semuanya bisa kita lakukan dengan media sosial. Saat ini ada banyak sekali platform atau aplikasi media sosial yang bisa kita gunakan untuk belajar dan juga mengembangkan kemampuan literasi kita. Seperti contoh yang mungkin sudah tidak asing dengan kita, yaitu WhatsApp, Telegram, Instagram, YouTube, maupun TikTok sekalipun. Nah, harus kalian ketahui, saat ini media sosial tidak hanya bisa digunakan untuk media eksis ataupun narsis, ataupun mencari hiburan saja. Lebih dari itu, sekarang media sosial ini banyak yang menyajikan konten-konten yang bermuatan pembelajaran atau pendidikan yang bisa menjadikan kita lebih semangat dan lebih suka untuk belajar dibandingkan dengan belajar yang itu-itu saja. Bisa kita lihat seperti pada aplikasi YouTube mungkin. Nah, di sana itu banyak sekali konten kreator ataupun video-video yang bermuatan untuk pembelajaran ataupun menyajikan cara-cara mengerjakan soal ataupun pengetahuan-pengetahuan lainnya. Bahkan TikTok sekalipun bisa dijadikan media untuk berbagi ilmu secara praktis dan juga mungkin bisa disukai kalangan anak-anak. Kemudian jika kita menilik lagi cara berliterasi pada zaman dahulu atau mungkin masa lalu, kita mungkin hanya bisa membaca dari buku, dan itu buku sangat terbatas bisa kita baca, tidak bisa kita semua dapatkan di mana saja. Adapun juga bagi yang suka menulis, mungkin tulisan kita sulit untuk berkembang karena mungkin untuk menjadikan buku itu biayanya mungkin sangat tinggi. Namun pada media sosial sekarang kita bisa membaca buku dengan lebih bervariatif, bahkan bersumber dari mana saja, yaitu dengan aplikasi seperti Wattpad atau yang lain-lain. Bila kita suka menulis, kita juga bisa menyalurkan ekspresi kita ataupun kegemaran kita ini menjadi tulisan yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh dalam cerdas bermedia sosial. Kini semua sudah dipermudah. Nah, sekarang tinggal bagaimana cara kita untuk menyikapi perkembangan medsos tersebut. Karena selain bisa mempermudah dalam proses belajar ataupun lain-lain, media sosial juga memiliki sisi negatif. Seperti contoh, marak tersebarnya berita hoax ataupun konten yang bermuatan negatif lainnya seperti hal yang tidak mendidik maupun hal-hal yang tidak senonoh atau konten-konten yang mengandung unsur pornografi. Disinilah peran kita sebagai
generasi milenial atau generasi baru dibutuhkan untuk melawan hal-hal negatif tersebut, yaitu dengan cara kita bisa lebih selektif dalam memilih berita atau bacaan, dan juga tidak mudah terpancing serta tidak mudah menyebarkan berita-berita yang mungkin harus kita riset terlebih dahulu. Karena mungkin selain kita generasi baru yang tentunya sudah cerdas bermedia sosial, ada juga pengguna yang masih kecil ataupun masih di bawah umur yang belum paham etika bermedia sosial, bisa terjerumus karena kecerobohan-kecerobohan tadi yang semestinya itu tidak boleh terjadi. Nah, itulah tadi penjelasan atau pembahasan mengenai cerdas bermedia sosial sebagai wujud multiliterasi sebagai generasi baru. Sudah semestinya kita generasi milenial, generasi baru yang cerdas bermedia sosial, bisa memberi pelajaran atau memberi pengertian kepada orang-orang lain yang mungkin belum mengerti. Semoga pembahasan kali ini bisa membawa manfaat yang baik bagi kita semua. Sekian dari saya. Apabila mungkin banyak perkataan yang kurang jelas ataupun penjelasan yang sulit untuk dimengerti, saya mohon maaf yang seterus-terusnya, karena itu mungkin sudah pasti banyak kesalahan. Jangan lupa bahagia, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.